Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan, akhwat, soleh dan soleha dari kelas 3 SDIT Robani Islamic School, bertemu lagi dengan anak Pak Ian, ya, Pak Ustadz Sofian, dalam pembelajaran tematik 3E, yaitu pada bagian subtema 4, yaitu tentang musim, iklim, dan cuaca. Pada kesempatan hari ini sangat nyambung sekali ya dengan keadaan sekitar kita yang kadang panas, kadang hujan, atau kadang mendung. Nah, itu bagian dari pembahasan yang insya Allah kita bahas pada kesempatan hari ini. Tapi Anda sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Anda sekalian, di sini Ustaz akan menyampaikan beberapa hal atau materi yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama adalah kita akan sama-sama membahas tentang pengertian cuaca, musim, dan iklim. Yang kedua, kita akan membahas tentang pembagian iklim dan musim di seluruh dunia. Nah, jadi bukan hanya Indonesia, tapi kita harus mengenal cuaca-cuaca yang ada di dunia ini. Yang ketiga, kita akan membahas cara makhluk hidup bertahan pada iklim yang berbeda. Nah, jadi makhluk hidup ini yang dimaksud adalah hewan, ya. Makhluk yang dimaksud adalah hewan. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang manfaat dari musim hujan. Tapi Anda sekalian, itulah 4 bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kita akan membahas di subtema 4 itu, yaitu tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim. Nah, berbicara tentang cuaca, musim, dan iklim, tentu ini merupakan suatu fenomena atau suatu kejadian yang tidak mungkin lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Ya, kadang kita merasakan langsung hujan, merasakan langsung cuaca kemarau, dan sebagainya. Nah, lalu apa sih itu yang dimaksud dengan musim? Cuaca, ya. Mohon maaf, apaan maksud Ustaz, apa yang dimaksud dengan cuaca? Nah, cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat, ya, keadaan udara di suatu tempat. Ternyata udara itu bisa berbeda-beda, bisa keadaan itu dalam keadaan hujan, panas, dingin, mendung, dan sebagainya. Nah, itu merupakan pengertian dari cuaca. Jadi sekali lagi, cuaca itu adalah keadaan udara di suatu tempat. Misalkan antum ada di Jawa, maka keadaan udara di Jawa itu seperti apa? Misalkan hujan, nah berarti cuaca di tanah Jawa itu sedang hujan, itu contohnya. Yang kedua, kita masuk ke musim. Nah, berbeda dengan cuaca dan musim, kalau musim adalah keadaan cuaca dalam waktu yang lama. Nah, jadi kalau misalkan cuaca itu merupakan suatu keadaan udara yang terjadi dalam waktu sesaat, atau Anda bisa menghitung kira-kira hujan ini berapa lama, kemarau ini berapa lama selama sehari. Nah, berbeda dengan musim. Kalau musim itu keadaan udara atau keadaan cuaca yang berlangsung secara lama gitu. Jadi dalam waktu yang lama. Misalkan Anda tahu bahwasanya di Indonesia ini ada dua musim ya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, tentu waktu musim kemarau yaitu bulan ini sampai bulan ini. Waktu musim hujan adalah bulan ini sampai bulan ini. Nah, itu merupakan suatu pengertian dari musim, ya. Jadi musim itu keadaan cuaca atau keadaan udara yang berlangsung sangat lama. Baik, kita lanjut, yang ketiga adalah iklim. Nah, apa itu iklim? Iklim adalah merupakan pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama. Nah, jadi perbedaan itu adalah kalau cuaca waktunya sebentar, kalau misalkan musim itu lama. Nah, kalau iklim ini sangat lama, ya. Jadi kalau iklim itu sangat lama, bahkan iklim ini tidak bisa berubah karena memerlukan waktu berjuta-juta tahun, bahkan beribu tahun. Nah, apa sih itu iklim? Sekali lagi saya jelaskan. Iklim itu adalah suatu pola keadaan cuaca yang berlangsung sangat lama. Contoh dari iklim apa? Ada iklim tropis, subtropis, iklim dingin, iklim sedang, iklim hangat, dan sebagainya. Nah, karena kita di Indonesia,
maka kita beriklim, ada yang tahu iklim Indonesia apa? Iklim subtropis. Bikin subtropis ya. Jadi hanya memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Nah, berbeda dengan iklim tropis yang memiliki 4 musim, yaitu ada musim dingin, musim panas, musim hujan, dan musim kemarau, seperti itu. Baik ya, anak-anak sekalian, berarti pembahasan materi kita tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim alhamdulillah sudah dilaksanakan. Nah, kira-kira astagfirullahaladzim, Afwan, Ustadz salah menyampaikan. Jadi untuk Indonesia ini adalah iklimnya tropis ya. Jadi Indonesia ini beriklim tropis, yaitu hanya memiliki 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan yang memiliki lebih dari 2 musim yaitu iklim subtropis. Masya Allah, Afwan, syukron yang sudah mengingatkan. Jadi sekali lagi ya, Indonesia ini beriklim tropis, yaitu hanya 2 musim, musim panas dan musim hujan. Oke, toyib ya. Jadi sekarang kita masuk ke pembagian iklim. Nah, tadi sebelumnya Ustadz sudah membahas atau menyinggung beberapa pengertian tentang iklim ya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang iklim, pembagian iklim di muka bumi. Tapi pendengar sekalian bisa lihat di gambar yang sudah Ustadz tampilkan. Di situ ada suatu bentuk bola bumi ya. Bola bumi di situ sudah Ustadz berikan ciri-ciri kira-kira belahan bumi mana yang termasuk iklim tropis, subtropis, dan sebagainya. Tapi penanda sekalian bisa kita lihat dengan sesama bahwasanya ada satu iklim khatulistiwa. Nah, di khatulistiwa ini yaitu iklim tropis, karena di khatulistiwa atau di bagian bumi paling tengah ya, bagian bumi paling tengah itu memiliki suatu keadaan udara yang hangat ya, keadaan suatu udara yang lembab. Jadi iklim yang terjadi atau terdapat di daerah khatulistiwa yaitu iklim tropis. Baik, kita lanjut ke iklim kedua yaitu iklim subtropis. Nah, iklim subtropis ini terjadi di bagian utara dan selatan daerah iklim tropis. Nah, jadi berada di atas dan bawah dari garis khatulistiwa. Nah, negara-negara yang termasuk dalam iklim subtropis adalah ada Iran, ada Irak, ada Jepang, ada Korea Selatan, Korea Utara. Nah, itu bagian atau negara-negara yang memiliki iklim subtropis. Lanjut, kita yang ketiga adalah iklim sedang. Nah, iklim sedang itu apa sih Ustadz? Nah, iklim sedang itu memiliki kondisi di mana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi orang-orang sana yang negaranya memiliki iklim sedang itu hanya memiliki 3 musim. Apa aja tuh? Ada musim panas, musim dingin, dan musim sejuk. Negara-negara yang termasuk dalam iklim sedang ini adalah Mongolia, ada Inggris, ada Prancis, ada Jerman, ada Italia, dan sebagainya, mayoritas di negara-negara Eropa. Lanjut, kita ke bagaimana keadaan iklim Indonesia. Nah, kita sudah menyebutkan tadi beberapa jenis iklim. Sekali lagi Ustadz mengingatkan bagaimana sih dengan keadaan iklim di Indonesia. Nah, Indonesia ya, negara Indonesia yang letaknya berada di garis khatulistiwa, maka secara otomatis negara Indonesia memiliki iklim tropis, yaitu iklim yang memiliki 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Baik sekalian ya. Nah, setelah pembahasan kedua, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang bagaimana cara hewan berkembang biak atau bagaimana cara hewan bertahan hidup di keadaan iklim yang berbeda-beda. Baik, Anda sekalian, berbicara tentang hewan, Anda mungkin sudah tahu ya, hewan itu banyak sekali jenisnya di muka bumi ini atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada beberapa hewan yang mungkin yang cocok hidup di sini tapi tidak cocok hidup di sini. Misalkan hewan sangat bisa bertahan hidup di cuaca salju tapi tidak bisa hidup di cuaca yang panas. Nah, itu karena perbedaan cara mereka bertahan hidup. Nah, kita contohkan ya. Jadi musim yang berbeda-beda tentu mempengaruhi kualitas atau jenis dari hewan tersebut. Nah,
pada musim dingin misalkan suhu udara sangat dingin, hewan-hewan tentu membutuhkan suatu alat, suatu makanan, suatu tempat tinggal yang untuk menghangatkan tubuh mereka. Nah, namun ya Anda sekalian harus tahu makanan yang tersedia sangat sedikit pada saat musim dingin. Karena mengapa? Karena pada saat itu keadaan udara sangat dingin dan tumbuh-tumbuhan banyak yang terkena dampak dari udara dingin tersebut sehingga kebanyakan gagal panen. Seperti itu ya. Nah, lalu apa aja hewan yang bisa hidup di musim dingin? Yang pertama, ada hewan serigala. Tentu Anda tahu hewan serigala ini ya, mungkin yang pernah lihat di TV atau pernah ke kebun binatang. Ini suatu hewan yang bisa bertahan hidup di keadaan cuaca dingin. Yang kedua ada beruang kutub ya. Lalu ada tupai. Nah, itu merupakan hewan-hewan yang memiliki bulu yang lebih tebal karena dia bisa bertahan hidup di cuaca yang sangat dingin. Tapi pendengar sekalian, itu pembahasan kita tentang keadaan hewan ya, cara hewan bertahan hidup di suatu musim dingin dan musim panas. Udah dulu deh. Tapi pendengar sekalian, kita lanjut ke pembahasan yang keempat atau pembahasan yang terakhir, yaitu manfaat pada musim hujan. Nah, berbicara tentang musim hujan yang Masya Allah, qadarullah bisa terjadi di sekitar kita ya. Dalam beberapa hari terakhir kita sering merasakan atau mengalami cuaca yang hujan ya, khususnya di wilayah Cikarang. Nah, Anda tentu tahu berbicara tentang membayangkan musim hujan, apa sih yang terlintas di benak antum tentang musim hujan? Tentu jalanan misalkan becek, atau jalanan menjadi licin, atau kadang bahkan bisa banjir. Nah, itu dampak-dampak yang mungkin sering kita pikirkan. Tapi Anda tahu nggak sih, ternyata ada juga manfaat dengan adanya musim hujan. Ya, dan tentu yang pertama, dengan adanya musim hujan, maka cadangan air kita ya di muka bumi itu akan bertambah. Tapi ya berbeda dengan keadaan musim kemarau, yang mana keadaan air di tanah itu menjadi kering sehingga cadangan sangat sedikit. Berbeda dengan musim hujan. Kalau misalkan musim hujan, tentu tanah ini menjadi lembab, menjadi basah, dan secara otomatis cadangan air itu akan banyak di tanah kita. Yang kedua, dengan adanya musim hujan, kita bisa mengalami keadaan udara yang sejuk. Ya, tentu ketika hujan terjadi, maka keadaan udara di sekitar kita tidak menjadi panas atau menjadi gerah ya, justru menjadi sejuk dan bagus untuk pohon-pohon yang ada di sekitar kita, karena pohon itu tumbuh dari menyerap air. Tapi ya sekali lagi, akar yang berada di pohon tumbuh dari menyerap air hujan salah satunya. Jadi selanjutnya, dengan adanya musim hujan juga tentu kita bisa lebih ringan dalam beraktivitas, misalkan mencuci, terus menyiram tanaman, mencuci mobil, mencuci pakaian dan sebagainya. Nah, itulah beberapa manfaat yang bisa kita rasakan di musim hujan. Anda mungkin bisa lebih mencari tahu kembali lebih banyak lagi manfaat dari musim hujan tersebut. Ya, kita harus sama-sama bersyukur karena Allah menciptakan hujan sebagai bentuk anugerah kepada kita dan memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehingga kita tidak merasa haus, tidak merasa kepanasan dan sebagainya. Nah, tugas kita adalah menjaga agar hujan ini tidak menjadi suatu bencana. Artinya kita harus menjaga kebersihan di sekitar kita, menjaga kebersihan di selokan, menjaga tanaman ya, pohon-pohonan agar tidak banyak ditebang sehingga hujan ini datang menjadi berkah bukan menjadi bencana. Baik pendengar sekalian, syukran jazakumullah khair kepada Anda yang sudah melihat video pembelajaran hari ini. Ustaz ucapkan barakallah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Anda sekalian. Ustaz tutup di akhir topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.